Investasikanlah rasa syukur dan kebahagiaan pada dirimu, karena jika itu terjadi, engkau akan memiliki banyak kekayaan, bukan pada hartamu, tapi pada cara pandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Perkembangan zaman di saat ini membuat orang berlomba-lomba untuk melek secara keuangan. Tapi sayangnya, pergeseran nilai-nilai zaman dulu sudah mulai tampak di depan mata. Orang tua zaman dulu memerintahkan kita senantiasa menabung jika ingin membeli sesuatu. Nah, untuk zaman sekarang itu nggak kepake, katanya investasi nih yang harus dilakukan supaya mempercepat tujuan finansial. Tapi ingat ya, investasi yang kita lakukan jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukannya kita membaik secara finansial, malah yang ada finance is sial alias keuangan kita terjadi kebangkrutan. Yang uangnya sultan aja kalau bangkrut merana pilu, apalagi yang uangnya pas-pasan bangkrut. Waduh, itu bukan merana pilu, bisa menangis sendu ya sebulan. Oke deh teman-teman, Bunda hari ini mau ngebahas nih hal-hal yang kita anggap investasi. Apa benar investasi sesungguhnya? Nah, sebelumnya Bun Ai disclaimer dulu bahwa ini adalah pandangan dari seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi teman-teman yang punya ilmu berbeda boleh juga langsung tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga bisa menjadi ilmu bagi yang lain nih. Atau mau follow IG keluarga_Bun Ai terus DM, wah itu lebih menyenangkan lagi sehingga kita bisa berbagi bersama ya. Jadi ayo kita luruskan dulu para ibu, para wanita di luar sana. Secara simpel Bun Ai menganggap investasi adalah hal yang kita lakukan untuk sebuah tujuan finansial. Jadi baik mungkin itu rumah, pendidikan, pensiun, liburan, atau bahkan ibadah, itu adalah yang kita lakukan ketika memiliki tujuan finansial nih. Nah, yang namanya tujuan finansial pastinya membutuhkan biaya. Dan biasanya juga nih, tujuan tersebut tuh kita udah ada bayangan gitu. Udah prediksi kira-kira berapa sih kalau untuk pendidikan anak sebulan butuh berapa, kalau untuk ibadah butuh berapa. Jadi udah ada targetnya. Nah, investasi adalah cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sayangnya kadang-kadang dengan iming-iming investasi, mengharapkan untung yang tinggi, mengharapkan kekayaannya jadi lebih cepat, wow, orang-orang memilih jalur hutang sehingga menganggap nanti juga kebayar kalau investasinya itu beruntung atau mendatangkan untung. Nah, itu yang harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Karena investasi itu ada di urutan ketiga setelah kita bisa mempersiapkan dana darurat dengan baik. Wow, urutan pertamanya apa Bun Ai? Bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus kesusahan. Karena balik lagi ya, Bun Ai tuh gak bosan-bosan sih. Kalau nabung bukannya keinginan, investasi itu keinginan, tapi pemenuhan kebutuhan itu kewajiban. Jadi jangan sampai nih gara-gara pengen investasi berharap untung tinggi, jadi utang kesana sini. Ujung-ujungnya nanti kayak Bang Toyib, gak pulang-pulang 3 bulan karena takut ditagih ya gak? Bercanda ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Please banget jangan langsung di skip, jadi nggak gagal paham. Nanti disangkanya Bun Ai anti KPR, nggak ya teman-teman. Jadi poin pertama yang dianggap investasi adalah KPR. KPR untuk rumah tinggal ya. Di sini Bun Ai ngebahasnya bukan KPR rumah kedua atau KPR untuk dikontrakan kembali karena udah punya rumah pertama. Bun Ai lebih ngebahas KPR yang memang untuk rumah tinggal. Nah, KPR itu apa sih? Kredit pemilikan rumah. Kalau Bun Ai sih simple, sebagai ibu rumah tangga selalu beranggapan seluruh yang Bun Ai masih kredit belum lunas itu belum full milik kita. Kenapa? Kok bisa bilang kayak gitu Bun Ai? Contoh, ketika kita ada ujian ekonomi, mau ngejual, jangankan ngejual ya, ngejual terlalu jauh, ngegadai aja, itu pasti ada batasan. Karena pertama belum lunas, pastinya suratnya nggak di kita kan. Atau menentukan harga menjual dulu nih, kita juga nggak bakal seluas kalau itu punya kita, karena ada hutang yang harus dibayarkan di bank, ada juga biaya-biaya yang nggak dikasih info tuh sebelumnya. Itu yang kadang-kadang bikin keder. Jadi simple bagi Bun Ai ketika sesuatu yang masih Bun Ai kredit itu belum full milik Bun Ai. Jadi sepanjang misalnya kita kredit motor lah, contoh kita punya perjanjian 3 tahun, kita baru cicil 1,5 tahun, berarti masih 50
50 punya kita, 50-nya punya leasing, kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pemikiran yang berbeda juga itu nggak salah ya. Nah, KPR tuh biasanya dibagi menjadi dua ya, subsidi dan komersil. Subsidi, simpelnya aja, punya kelebihan bunganya flat karena disubsidi sama pemerintah. Jadi dia tuh nggak floating turun naik. Harganya segitu dari awal akad sampai akhir nggak ada kenaikan. Tapi biasanya rumah subsidi kita harus bersiap biaya lebih di awal karena bangunannya kurang ciamik atau menggunakan bahan bangunan sesuai dengan harga. Kalau dibilang asal, Bunda juga nggak setuju. Kenapa? Karena yang namanya developer ketika bangun rumah itu pasti punya standar masing-masing. Gak mungkin lah dibangun terus tiba-tiba besoknya roboh, nggak mungkin ya. Karena mereka juga pasti punya standar. Kayak ngebangun jalan tol aja, ada kekuatannya berapa tahun gitu. Nah biasanya subsidi lemah di bahan bangunan. Kalau komersil biasanya akan jauh lebih kokoh, fasilitasnya juga lebih oke. Nah tapi sayangnya jarang yang tahu nih kalau komersil itu bunganya fluktuatif dari mulai akad sampai nanti berakhirnya masa kredit tersebut. Jadi saran dari Bun Ai adalah yang pertama, kalau teman-teman mau ambil suku bunga yang komersil, perhatikan suku bunga. Suku bunga promonya berapa sih? Masa promonya sampai kapan? Floating cicilannya berapa? Suratnya apa nih? Bawel banget kamu Bun Ai ya? Iya dong, aku kan mau hutang jangka lama. Jangan sampai mau perang 15 tahun, 10 tahun, bahkan 5 tahun. Nggak tahu gitu loh, nanti ranjau-ranjau di tengah kan bahaya ya. Tiba-tiba ada boom aja. Langsung deh nggak jernih otaknya, pusing pikirannya, stres. Wow, itu jangan sampai teman-teman. Jadi perlu diperhatikan itu. Nah, KPR ini biasanya yang menggunakan bunga promo akan seolah-olah membuat keuangan kita tuh tetap sehat. Jadi cicilannya tuh rendah gitu ya. Contoh nih, cicilannya 2,5, 2 juta setengah dengan bunga promo 3%. Nah, orang-orang yang bergaji 7 juta, 8 juta itu kan seolah sehat. Tapi begitu masa promonya habis karena tadi di depan cuma 3%, sementara bunga standar itu di 9 sampai 12. Wow, bisa naik ke angka 3 juta bahkan 4 juta. Jadi itu yang harus diperhatiin. Terus apa nyambungnya kamu bilang KPR itu nggak bisa jadi investasi Bun Ai? Bukan nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk rumah tinggal, kalaupun harganya naik kan nggak mungkin juga kita jual. Nah hati-hati, yang dianggap nih mati-matian gitu bodo amat bismillah, pokoknya hajar aja karena menganggap KPR itu adalah sebuah investasi. Please banget sebelum mengambil langkah itu teman-teman perhatikan dulu apakah nih ya yang bisa dinyatakan investasi. Teman-teman memastikan bahwa dari awal sampai nanti berakhir keuangannya akan tetap sehat. Minimal kalau terjadi kenaikan, teman-teman udah prediksi di awal. Karena banyak banget kejadian karena nggak prediksi di awal, di tengah-tengah kaget sama floating cicilan, akhirnya di take over. Kalau udah take over kayak gitu, pastinya nentuin harganya akan jauh lebih anjlok karena udah dikejar-kejar sama cicilan bang. Atau bahkan yang sempat hutang untuk nombokin cicilan juga dikejar, ujung-ujungnya nggak jernih untuk mengambil keputusan, yang ada malah rugi kemudian. Jadi kalau udah mau investasi, mungkin teman-teman yang saat ini ngambil KPR floating, ayo dihitung kembali untuk masa promo dan kenaikan cicilannya ya, sehingga keuangan kita tetap sehat dari awal sampai berakhir masa akadnya. Wow, yang namanya akad kan sesuatu yang sakral ya. Kok jadi terbayang akad nikah Bun Ai? Teman-teman boleh sharing dong, udah nikah berapa tahun nih? Kalau Bun Ai nanti Mei 2022 masuk ke 10 tahun, tabarakallah anaknya udah 4. Wah, teman-teman berapa nih? Udah berapa tahun nikah? Anaknya udah berapa? Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Nah lanjut aja nih ya, yang kedua adalah emas. Wow, investasi ini kan lagi digadang-gadang banget nih, sampai ada gramasi terendah gitu, 0,0 sekian gram dengan harga 40.000. Dengan uang koinan bisa langsung dapat emas. Bunda cuma ngingetin ya, kecuali jual beli emas nih beda perkara. Ini yang menganggap investasi emas itu menjadikan kaya raya, ayo. Kita luruskan lagi bersama-sama ya.
Biar seger gitu langsung aja kita ngitung pakai nominal, biar ada kayak bayangan-bayangan uang gitu. Jadi alam bawah sadar kita terpanggil sama merah-merah gitu ya. Oke, contoh teman-teman mau beli rumah seharga 90 juta. Jangan dibahas rumah gimana mau naik harga segitu. Pokoknya harga segitu aja ya. 90 juta di tahun 2022. Nah, kalau dikonversikan sama emas nih, senilainya 100 gram emas di tahun ini teman-teman. Kan emas tuh 900 ribu sekian lah ya. Anggap aja karena 100 gram biasanya harganya akan jauh lebih murah. Jadi kita pikir ya udahlah 900 ribuan gitu. Jadi sekitar 100 gram. Nah, pastinya kita akan berpikir dengan inflasi, kenaikan harga. Oke, itu kita kesampingkan dulu aja ya. Kita ngomongin emas ini aja dulu. Jadi dalam setahun kita harus mengumpulkan 20 gram emas. Dalam sebulan berapa Bu Nay? 1,5 gram dikali 12, 18 gram. 2 gramnya lagi teman-teman bisa olah di bonus atau di THR. Nah, ketika nanti di tahun 2027 nih, contoh targetnya 5 tahun lagi, punya emas 100 gram. Teman-teman kan tetap akan beli rumah. Gak mungkin dengan 100 gram emas itu teman-teman tiba-tiba langsung bisa beli apartemen atau beli penthouse mungkin. Seharga 5 miliar. Waduh, langsung balik lagi gitu ya ke viral kemarin It's My Dream. Enggak ya teman-teman. Jadi emas itu bukan investasi yang bikin kaya raya. Dia hanya membantu kita untuk nggak tergerus inflasi rupiah, sehingga tujuan finansial kita itu tetap tercapai dengan baik sesuai target kita. Jadi balik lagi, ayo semangat ibu-ibu, para wanita rumah tangga 2022 tetap harus melek finansial. Setidaknya kalau tidak pandai mencari uang, kita pandai untuk mengelola uang. Syukur-syukur keduanya nih, pandai mencari, pandai mengelola. Amin. Wah, gak kerasa ya sampai menit ke-11 belum disapa-sapa kamu Bun Aya. Ya udah ya, langsung aja kita sapa-sapa. Ada Marimar sama Esmeralda. Wah, kena lagi si Marimar ya. Ada Marimar dari Esmeralda. Halo Denpasar dan juga Samarinda. Ada Sergio ketemu Sahrukan. Halo Sidoarjo dan Balikpapan. Ada Rosalinda bawa payung. Halo Bulukumba dan juga Bandung. Waduh, ngapain tuh Rosalinda bawa payung? Biasanya bawa bunga. Nggak tahu, mungkin hujan kali ya, karena di Depok tuh lagi musim hujan. Kalau teman-teman musim apa nih? Boleh langsung tulis-tulis juga di kolom komentar. Hujan apa enggak? Apakah hujannya intensitasnya sering atau mungkin gerimis-gerimis manja? Wah, tulis-tulis ya. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan berlipat kemudahan dalam segala urusannya. Dan kamu yang baru gabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oh iya, jangan lupa juga nih untuk follow IG keluarga _ Bun Ai. Di sana ada tips hemat, cara menabung simple, anti kebablasan. Wah, pokoknya banyak deh. Jangan lupa follow ya. Yang mau sharing ilmu juga boleh banget DM ya keluarga _ Bun Ai. Kalau slow respon silahkan komen di salah satu postingan Bun Ai. Nanti insya Allah langsung meluncur untuk lihat pesannya. Oke teman-teman, terakhir nih yang sering banget dianggap investasi adalah asuransi. Ini pengalaman Bun Ai pribadi ya. Bun Ai juga dulu nganggap asuransi itu adalah sebuah investasi. Investasi gak sih Bun Ai? Ya iya sih sebenarnya, karena asuransi itu kan dua komponen dia, proteksi dan investasi. Sayangnya kadang-kadang kita berfokus pada si investasi tersebut, apalagi digadang-gadang dengan estimasi return dengan balik yang tinggi 10%, 17%, 24%. Ternyata zong gitu. Ini pengalaman Bun Ai ya. Sekali lagi nggak menjelekkan produk asuransi. Mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja di produk tersebut. Bukan asuransi yang salah, bukan asuransi yang jelek, tapi mungkin nggak cocok aja dengan yang Bun Ai butuhkan. Jadi balik lagi ke situ. Nah, kenapa? Karena asuransi itu ada dua komponen, proteksi dan investasi. Jadi teman-teman harus benar-benar baca polisnya, perjanjiannya, klausal per klausal, apa sih namanya klausal kan ya? Pasal per pasal ya di polis tersebut, sehingga teman-teman tuh ngerti apa aja yang di cover, siapa yang mengcover, siapa yang tertanggung, siapa yang penanggung. Cek juga saldonya kalau udah di atas 5 tahun. Takutnya ibu rumah tangga tuh is simple. Kayak gini loh, kita dijanjiin sama suami, nanti kamu dikasih uang belanja antara 100.000 sampai 500.000 per hari ya. Wow, amin. Ternyata dikasih 20.000. Wah, pasti sakit hati banget kan. Nah,
Nah, jadi estimasi yang di asuransi itu kan ada tulisannya tuh kecil biasanya, bukan angka pasti. Bahkan ada estimasinya aja tuh, kita juga nggak bisa diprediksi berapa saldonya. Jadi saran dari Bun Ai, teman-teman yang ikut asuransi, ayo silakan dicek saldo karena asuransi ini memang untung jika terjadi resiko. Kalau teman-teman butuh untuk yang mengcover resiko, teman-teman butuh untuk yang mengcover kesehatan, resiko ini macam-macam, ada sakit, kematian, dan lain-lain, ini mungkin cocok. Tapi kalau teman-teman mengcover untuk investasi yang wow tinggi banget, nah itu perlu diperhatikan lagi untuk perjanjiannya. Oke, jadi itu ya. Sekali lagi, kalau untuk tabungan, pengembangan dana, monggo pelajari polisnya, baca pasal per pasal. Sehingga teman-teman dalam menyetor 10 tahun mikirnya nanti ada pengembangan dana, ternyata belum kekejar antara bayarin investasi dengan bayarin proteksi di 5 tahun pertama biasanya lebih besar. Jadi itu yang Bun Ai bisa sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan celoteh Bun Ai ini ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Dan teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.